Di dalam playplace, Blue lari ketakutan. Dia melihat Green ditangkap makhluk berwarna hitam. Purple dan Orange juga ditangkap. Aduh, makhluk apa ya yang ngejar-ngejar Blue? Dia masuk ke dalam ruangan. Di ruangan itu banyak cat. Lalu dia melumuri tubuhnya dengan cat berwarna hitam. Tapi semua terlambat. Tiba-tiba monster itu masuk, membuat Blue berteriak. Di tempat lain, ada sekelompok anak yang ingin menuju Oddworld. Mereka ngikutin arah penunjuk jalan ke Oddworld. Tapi di tengah jalan, mereka dihadang monster warna hitam. Mobil mereka dibalik oleh si monster. Lalu salah satu anak perempuan diculik dan dibawa kabur oleh si monster. Mereka bertiga kabur dan masuk ke dalam playplace. Tapi di dalam mereka bertemu dengan Red yang tubuhnya belepotan cat warna hitam. Anak rambut kuning mencoba mengobrol dengan Red, tapi Red malah memukulnya hingga membuat dia terpental. Si Red meminta maaf ke anak yang lainnya karena bersikap kasar. Ada salah satu anak bertanya pada Red, "Tempat apa ini? Makhluk apa yang ada di luar sana? Dan temannya yang diculik tadi dibawa kemana?" Lalu si Red menceritakan apa yang mereka maksud. Tempat ini dinamakan Rainbow Friend Playplace, tempat yang dulunya penuh keceriaan. Tapi sekarang tempat ini menjadi sunyi. Dia dikenal dengan Rainbow Friends Red. Dan ada temannya yang lain, yaitu Blue, Orange, dan Purple. Tapi sepertinya mereka juga sudah ditangkap oleh monster itu. Dia juga salah satu Rainbow Friends, tapi dia tidak memiliki warna. Dia adalah kegelapan. Lalu Red menceritakan awal mula terciptanya monster Black. Dulu saat Red masih kecil, dia senang menggambar. Lalu ayahnya marah karena melihat gambar itu. Lalu Red menjawab, "Itu bukan hanya gambar, itu adalah temannya. Suatu hari dia akan membuat gambar itu menjadi nyata." Sedangkan ayahnya tidak mau Red menjadi seniman atau ilmuwan. Dia ingin Red menjadi seorang bisnismen. Hidup ayahnya Red tidak berwarna. Dia hanya memikirkan bisnis. Dia bahkan tidak peduli pada impian Red. Dia ingin Red jadi anak ideal sesuai keinginannya. Saat Red tumbuh dewasa, dia tahu kalau menjadi bisnismen adalah keinginan ayahnya. Tapi pikiran Red tidak bisa berhenti untuk jadi seorang seniman. Siang hari, dia belajar menjadi seorang bisnismen bersama ayahnya. Tapi saat malam hari, dia diam-diam mewarnai hidupnya dengan belajar menjadi seniman dan ilmuwan seperti cita-citanya dulu. Dia bekerja keras setiap hari untuk membangun mimpi-mimpinya. Akhirnya, mimpi Red tercapai. Dia bilang ke ayahnya kalau dia sedang memulai bisnisnya sendiri. Untuk pertama kali di hidupnya, dia melihat ayahnya tersenyum padanya. Tapi senyumnya hilang saat melihat apa yang Red buat. Red mengajak ayahnya masuk dan melihat desain yang dia buat sendiri. Desainnya sama seperti gambar saat Red masih kecil. Lalu mereka masuk ke laboratorium. Red menjelaskan bagaimana cara membuat teman-temannya menjadi hidup. Hal itu membuat ayahnya kesal. Karena Red meneruskan mimpinya menjadi seniman dan ilmuwan, bukan menjadi bisnismen seperti yang dia mau. Ayahnya memukul Red. Red melawan dan tanpa sengaja ayahnya masuk ke dalam tabung percobaan. Dia bermutasi, kulitnya berubah menjadi hitam, dan dia berubah menjadi Rainbow Friends Black. Ayahnya semakin marah setelah mengetahui dirinya berubah. Tapi tiba-tiba lantai yang diinjaknya roboh membuat dia terperosok. Anak-anak itu kaget setelah tahu bahwa Black adalah ayahnya Red. Red mengira ayahnya sudah mati, tapi kemarin dia melihat dia bangkit. Setelah sekian lama berada di bawah tanah, membuat dia marah dan sekarang dia ingin membalas dendam. Anak-anak itu ingin membantu Red, tapi Red bilang kalau mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Mereka hanya bisa bersembunyi dari Black. Seperti yang sudah Red ceritakan, kalau hidup ayahnya tidak berwarna, hanya hitam dan putih. Maka dari itu Red menyuruh mereka untuk mewarnai tubuhnya dengan warna hitam. Tiba-tiba Blue muncul dengan tubuh belepotan cat warna hitam. Blue heran melihat anak-anak itu berada di sini. Red lalu mengajak mereka semua untuk pergi. Tapi mereka dihadang oleh Black. Blue dan Black pun berkelahi. Blue kalah. Red mencoba menghentikan Black. Saat mereka berkelahi, anak-anak menyadari kalau Black takut dengan lampu berwarna. Mereka membuat suatu rencana untuk mengalahkan Black.
Mereka naik ke atas lalu menembak Black dengan lampu berwarna. Dia berhasil lolos dan melempar anak-anak dengan sebuah kotak. Tapi Red sudah siap dengan lampu sorot dan langsung menembaknya. Black pun musnah. Dan kini mereka bermain bersama di Oddworld.